Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Waida dari kelas 12 AKL 1. Kemarin kita sudah men-setting data awal MyYop. Sekarang kita akan menyelesaikan bukti-bukti transaksinya. Langsung ke video. Di sini ada transaksi dokumen 1, yaitu transaksi pengeluaran kas. Dibayar kepada karyawan dengan jumlah 3 juta rupiah dengan keterangan pembayaran gaji karyawan bulan Agustus 2012. Ini kita masuk ke banking, terus spend money. Ini check number ya, kita isi BKK 09-1. Date-nya 1 September 2012. Amount-nya 3 juta rupiah. Memonya pembayaran gaji dan upah. Terus account-nya kita pakai utang gaji dan upah. Use account. Ini kita enter. Nah, kalau total allocated-nya 3 juta rupiah dan out of balance-nya udah 0, kita record. Sekarang kita beralih ke transaksi yang kedua, yaitu transaksi penjualan tunai. Ini nota kontan. Ini penjualan tunai sebesar 6.400.000. Sekarang kita buka sales, enter sales. Terus layout-nya kita ganti jadi item. Nah, ini udah item, oke. Terus customer-nya kita pilih penjualan tunai. Terus customer, invoice-nya kita ganti jadi NK09-1. Date-nya 2 September 2012. Ship-nya atau kuantitasnya sebesar 1600. Terus item number-nya P001. Ini price-nya kita ganti jadi 4 juta. Nah, kalau subtotalnya udah 6.400.000, terus pay today-nya kita isi 6.400.000. Kalau udah seperti ini, kita klik record. Kalau balance-nya udah 0. Transaksi yang ketiga, yaitu ada transaksi penerimaan kas. Sales, terus receive payment. Customer-nya kita ganti jadi Tuan Zulkifli. Use customer. Nah, ini ID-nya kita ganti jadi BKM 09-1. Date-nya 3 September 2012. Amount receive-nya sebesar 500.000. Ini discount-nya kita isi 50.000. Amount applied-nya sebesar 500.000. Udah seperti ini. Kalau out of balance-nya udah RP00, kita record. Nah, ini kita cari sales discount. Ini kita record. Print letter. Nah, sekarang kita beralih ke transaksi yang keempat, yaitu transaksi pengeluaran kas. Ini kita ke model banking, terus spend money. Check number-nya nomor BKK 09-2. Date-nya 6 September 2012.
amountnya sebesar 500.000. Memonya pembayaran listrik dan air. Akunnya kita pakai utang beban sebesar 500.000. Nah, kalau udah seperti ini, kalau out of balance udah RP00, kita record. Sekarang kita masuk ke bukti transaksi yang kelima, yaitu ada penjualan tunai. Jadi kita masuk ke model sales, enter sales, customer penjualan tunai, invoice-nya NK09-2, date-nya 7 September 2012, ship-nya 1000, terus item number P001, price-nya kita ganti jadi 4000. Ini kita kasih diskon 12,5%. Pay today-nya kita isi 3.500.000. Nah, kalau udah seperti ini, kalau balance itu yang udah RP00, lalu kita klik record. Sekarang kita berlanjut ke transaksi yang keenam, yaitu ada transaksi penjualan kredit. Ini kita masuk ke sales, enter sales, customer-nya kita cari jadi Tuan Zulkifli, use customer, invoice-nya kita ganti jadi F09-1, date-nya 8 September 2012, ship-nya 1000, item number P001, price-nya kita ganti jadi 4000. Terus karena ini tidak penjualan tunai, jadi pay today-nya tidak usah diisi. Nah, kalau udah seperti ini, kita record. Terus kita berlanjut ke transaksi yang ketujuh, yaitu ada transaksi penerimaan kas, yaitu pelunasan faktur tertanggal 28 Agustus. Kita masuk ke sales, terus receive payment, customer-nya kita pilih Tuan Ibnu, use customer, ID-nya kita ganti BKM09-2, date-nya 9 September 2012, ini amount applied-nya, amount SPV kita isi jadi 450.000, amount applied-nya kita enter. Nah, kalau out of balance udah RP00, kita record. Kita berlanjut ke transaksi yang ke-8, yaitu ada transaksi penerimaan kas. Ini pelunasan utang lagi, sales, receive payment, customer-nya kita ganti Tuan Yoshi, use customer, ID-nya BKM09-3, date-nya 9 September 2012, amount receive-nya sebesar 300.000, amount paid-nya kita enter. Kalau udah out of balance RP00, kita record.
Sekarang kita masuk ke transaksi penjualan kredit. Ini ada faktur gabungan kepada yang terhormat Tuan Ibnu dan Tuan Yoshi. Berarti sales, enter sales. Customer yang pertama yaitu Tuan Ibnu. Use customer. Invoice-nya F09-2. Date-nya 10 September 2012. Ship-nya Tuan Ibnu 1000. Item number PK001. Price-nya 4000. Nah, kalau udah seperti ini, kita record. Terus masukin lagi yang Tuan Yoshi. This customer. Invoice-nya F09-2. Date-nya sama. Ship-nya 1000 juga. Item number PK001. Price-nya 4000 juga. Nah, kalau udah seperti ini, kita record. Sekarang kita masuk ke transaksi yang 10, yaitu transaksi retur penjualan. Kita ke sales, enter sales. Ini customernya kita ganti jadi Tuan Yoshi. Ship-nya -30 karena ini retur, jadi diminusin. Item number PK001. Price-nya 4000. Jangan lupa invoice-nya diisi, yaitu NR09-1. Date-nya 11 September 2012. Kalau udah seperti ini, kita record. Terus kita ke sales register, ke return and credit, apply to sell. ID-nya kita ganti NR09-1. Date-nya 11 September 2012. Amanah PT kita enter. Nah, kalau udah out of balance-nya Rp00, kita record. Kita beralih ke bukti transaksi yang ke-11, yaitu transaksi penghapusan persediaan yang rusak. Ini kita ke inventory, terus adjust inventory. Inventory journal number yaitu MPP09-1. Date-nya 12 September 2012. Memonya penghapusan persediaan yang rusak. Item number P001. Kuantitinya 30. Terus account-nya BOP sesungguhnya, yes account. Oh ya, maaf. Di sini karena kita akan menghapus, jadi kuantitinya kita minusin. Kalau sudah, kita klik record. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang ke-12, yaitu ada transaksi memo rencana produksi. Ini kita buka inventory, baru inventory, terus adjust inventory. Inventory journal. Inventory journal numbernya
kita ganti jadi BOM 09 strip 1. Terus date-nya kita ganti jadi 13 September 2012. Memonya formula produksi. Item numbernya yang pertama itu ada E002, quantity-nya minus 1400, akunnya persediaan bahan baku, discount. Terus yang kedua ada P003, kuantitinya 14. Ini minus 14. Akannya sediaan bahan baku. Terus yang ketiga ada plastik P004, kuantitinya minus 35. Akunnya persediaan bahan pembantu, use account. Terus selanjutnya ada lidi P005, kuantitinya minus 7. Ininya persediaan bahan pembantu. Terus yang keenam tuh ada pewarna P006 minus 14. Ini persediaan bahan pembantu di account. Nah, kalau udah seperti ini kita record. Terus sekarang masih ke transaksi yang 13, yang pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Itu kita masuk ke modul account, terus record journal entry. Ini jurnalnya kita kasih nomor WO09-1. Tanggalnya sama, tanggal 13 September 2012. Memonya surat perintah kerja. Biaya tenaga kerja langsung, yes account, sebesar 3.600.000. Terus yang kedua itu kita pakai utang, gaji, dan upah di sisi kredit sebesar 3.600.000. Nah, kalau udah out of balance udah RP00, kita record. Terus yang ketiga ada pembebanan biaya overhead pabrik. Ini juga sama di akun, di modul account, terus record journal entry. General jurnalnya MR09-1. Tanggalnya sama, memonya memo pengeluaran bahan. Akunnya kita pakai
BOP dibebankan. Use account sebesar 300.000 dan BOP sesungguhnya di sisi kredit sebesar 300.000. Kalau out of balance udah Rp00, kita record. Sekarang kita beralih ke bukti transaksi ke-13, yaitu transaksi penerimaan kas. Kita buka modul sales, terus receive payment. Customernya kita ganti jadi Tuan Satria. Use customer. ID-nya kita ganti jadi BKM 09-4. Date-nya 14 September 2012. Amount receive-nya sebesar Rp200.000. Nah, amount update-nya kita klik, terus kita enter. Nah, kalau out of balance udah Rp00, kita record. Sekarang kita beralih ke transaksi yang ke-14, yaitu ada bukti pengeluaran kas. Kita ke modul banking, terus spend money. Cek numbernya kita ganti jadi BKK 09-3. Date-nya 15 September 2012. Amount-nya sebesar Rp3.600.000. Memonya upah 2 minggu, upah kerja karyawan. Akun yang kita pakai itu utang, gaji, dan upah. Use account sebesar 3.600.000. Nah, kalau udah out of balance Rp00 seperti ini, kita record. Sekarang kita beralih ke transaksi yang ke-15, yaitu pengeluaran kas price pemilik. Berarti kita ke modul banking, terus ke spend money. Cek numbernya kita ganti jadi BKK 09-4. Tanggalnya 15 September 2012. Amount-nya sebesar Rp500.000. Memonya price. Account-nya kita pakai price. Use account sebesar Rp500.000. Nah, kalau udah out of balance Rp00, kita record. Sekarang kita berlanjut ke transaksi pembelian kredit, transaksi ke-16. Kita ke modul purchase, terus enter purchase. Suppliernya Pak Haji Udin, Tuan Haji Udin. Use supplier. Terus kita ganti F11. Date-nya 16 September 2012. Kayak layoutnya jangan lupa diganti ke item. Date-nya kita ganti lagi 16 September 2012. Ini teks inklusifnya kita antik 1400. Item numbernya P002. Price nya satuannya 7.650. Terus yang kedua ragi sebesar kuantitinya 14.
P003. Price-nya 2.600. Nah, kalau sudah seperti ini, subtotalnya sudah sama, yaitu 10.746.400. Langsung kita record. Ini cancel. Sekarang kita beralih ke transaksi 17, yaitu transaksi pembelian kredit. Ini masih purchase. Terus enter purchase. Suppliernya Pak Rahmat atau Tuan Rahmat, use supplier. Purchase kita ganti FB09-1. Date-nya sama, 16 September 2012. Bill-nya plastik P00. Maaf. Kuantitinya 35. Item number P004. Dengan satuan price-nya itu 9.100. Terus yang kedua, kuantitinya 14 dengan item number P005. Maaf, ini P006. Price-nya 1.550. Terus 7 ikat lidi P005. Price-nya sebesar 2.100. Kalau subtotalnya sudah sama, yaitu 354.900, ini kita langsung record. Nah, sekarang kita berlanjut ke transaksi yang ke-18, yaitu transaksi retur pembelian. Ini kita ke purchase, enter purchase. Suppliernya ini Pak Tuan Rahmat, use supplier. Purchase kita ganti NK01. Date-nya 17 September 2012. Bill-nya -5. Item number-nya P004. Terus yang kedua -2 dengan nomor P005. Nah, P006. Nah, kalau balance due-nya dan subtotalnya udah sama, minus 48.600. Ini kita record. Terus kita ke purchase register, ke return and debits, terus apply to purchase. ID-nya kita ganti NK01. Date-nya juga 17 September 2012. Nah, amount plate-nya kita klik, kita enter. Nah, kalau out of balance sudah RP00, kita record. Sekarang kita lanjut ke transaksi yang ke-19, yaitu transaksi memo hasil produksi. Kita masuk ke modul inventory, terus adjust inventory. Inventory journal number kita ganti jadi WO09 script 2. Date-nya 17, maaf, ini MO. Date-nya 17 September 2012. Memonya memo hasil produksi.
Item numbernya P001, quantity 5600. Harga pokok penjualan, use account. Nah, kalau udah seperti ini kita record. Terus kita beralih ke transaksi yang ke-20, yaitu transaksi penjualan tunai. Kita masuk ke sales, enter sales, customernya penjualan tunai, use customer, invoice-nya NK09-3, date-nya 18 September 2012, ship-nya 2000, item number P001, price-nya sebesar 4.200. Karena ini tunai, pay today-nya kita isi sebesar 8.400.000. Nah, kalau balance due-nya sudah Rp00, kita record. Sekarang kita berlanjut ke transaksi ke-21, yaitu transaksi penjualan tunai. Ini nota kontan. Kita ke sales, enter sales, penjualan tunai, use customer, invoice-nya kita ganti jadi NK09-4, date-nya 19 September 2012, ship-nya 600, item number P001, price-nya sebesar 4.200. Karena ini penjualan tunai, pay today-nya kita isi sebesar 2.520.000. Nah, kalau balance due-nya sudah Rp00, ini kita record. Sekarang kita beralih ke transaksi ke-22, yaitu transaksi penjualan tunai lagi. Sama, sales, enter sales, customer-nya penjualan tunai, use customer, invoice-nya NK09-5, date-nya 20 September 2012, ship-nya sebesar 3.000, item number-nya P001, dengan harga 4.200. Ini pay today kita isi sebesar 12.600.000. Nah, kalau balance due-nya udah Rp00, ini kita record. Terus kita beralih ke transaksi ke-23, yaitu transaksi pengeluaran kas. Ini kita masuk ke modul banking, terus spend money, check number-nya kita ganti jadi BKK09-5, date-nya 20 September 2012, amount-nya sebesar 153.000, memonya pembelian solar. Akun yang kita pakai beban pemeliharaan. Use account, amount-nya 153.000. Nah, kalau out of balance-nya udah Rp00, ini kita record. Nah, ini kita beralih ke dokumen yang ke-24, yaitu transaksi pengeluaran kas. Kita ke purchase, terus pay bills, suppliernya Tuan Haji Udin, use supplier,
Check numbernya BKK 09 strip 6, DT 21 September 2012, amountnya 10.500.000, mana plate 10 juta. Nah, kalau out of balance udah Rp00 kita record. Sekarang kita beralih ke transaksi yang ke-25, yaitu ada transaksi penerimaan kas. Ini berarti kita ke sales, terus receive payment. Customernya ini Tuan Ibnu, use customer, ID-nya BKM 09 strip 5, date-nya 21 September 2012. Sebesar amanah plate ini, amanah CV kita isi 4 juta rupiah. Amanah plate-nya kita enter. Kalau out of balance dari Rp00 ini kita record. Terus sekarang kita beralih ke transaksi yang ke-26, yaitu transaksi penerimaan kas. Ini kita ke akun banking, receive money, teks inklusifnya kita antik, ID-nya BKM 09 strip 6, date-nya 23 September 2012. Amount receive-nya sebesar 28.000. Memonya penerimaan penjualan ampas kedelai. Akun yang kita pakai pendapatan lain-lain. Yes account, amountnya 28.000. Kalau out of balance udah Rp00 ini kita record. Sekarang kita beralih ke transaksi yang ke-27, yaitu transaksi pengeluaran kas. Ini kita ke banking, terus spend money, cek numbernya BKK 09 strip 7, date-nya 24 September 2012, amount-nya sebesar 700.000. Account yang kita pakai perlengkapan pabrik, use account, amount-nya 700.000. Kalau out of balance sudah Rp00, ini jangan lupa kita record. Sekarang kita beralih ke transaksi yang ke-28, yaitu ada transaksi penerimaan kas, angsuran piutang karyawan, ke banking, terus receive money, ID-nya BKM 09 strip 7, date-nya 25 September 2012, amount receive-nya sebesar 500.000. Memonya angsuran piutang karyawan. Akun yang kita pakai yaitu piutang karyawan. Use account, amountnya 500.000. Kalau out of balance udah Rp00, ini kita record. Sekarang kita beralih ke transaksi ke-29, yaitu transaksi memo rencana produksi. Kita klik modul inventory, adjust inventory, inventory journal numbernya kita ganti BOM 09 strip 2,
Date-nya 27 September 2012. Memonya formula produksi. Item number P002. Kuantitinya 1400 minus 1400. Kodenya persediaan bahan baku. Yes account. Terus P003. Kuantitinya 14 minus 14. Akunnya biaya bahan baku juga, persediaan bahan baku malah. Yes account. Terus P004 minus 30 dengan account persediaan bahan pembantu. Terus P005 7 minus 7. Ini persediaan pembantu juga, bahan pembantu. Yes account. Dan terakhir P006 minus 12. Ini juga persediaan bahan pembantu. Nah, kalau udah seperti ini kita record. Terus masih di transaksi yang ke-29, sekarang kita ke modul account. Terus record journal entry. General journalnya kita ganti WO09-2. Date-nya 27 September 2012. Memonya surat perintah kerja. Account yang kita pakai itu beban tenaga kerja langsung. Yes account sebesar 3.600.000. Dan biaya dan utang gaji dan upah yes account di sisi kredit sebesar 3.600.000. Kalau out of balance sudah RP00, ini kita record. Masih di transaksi yang ke-29, yang paling terakhir kita ke model account, terus record journal entry. GJ-nya kita ganti jadi MR09-2. Date-nya 27 September 2012. Memonya pengeluaran bahan. Akun yang kita pakai BOP dibebankan. Di sebelah debit sebesar Rp300.000. Dan BOP sesungguhnya di sebelah kredit sebesar Rp300.000. Kalau out of balance sudah RP00, kita record. Sekarang kita beralih ke transaksi 30, yaitu ada transaksi pembelian tunai. Kita ke purchase, enter purchase. Suppliernya Tuan Rahmat, use supplier. Dan bisa kita ganti COD.
purchase-nya FB09-3, date-nya 27 September 2012, bill-nya itu yang pertama plastik 35, item number P003 P004, maaf. Price-nya 9.100. Terus pewarna, kuantitinya 14, item number P006. Terus lidi 1 ikat P005. Nah, ini pay today-nya kita isi sebesar 354.900. Ini price-nya kita lihat lagi ada yang salah atau enggak. Oh maaf, ini kuantitinya yang lidi 7. Nah, kalau pay today sama subtotalnya sudah sama, ini kita record. Terus sekarang kita beralih ke transaksi yang ke-31. Ini ada transaksi pembelian kredit. Ini ke purchase, enter purchase. Suppliernya Pak Haji Udin, supplier. Purchase kita ganti F12. Date-nya 28 September 2012. Bill-nya 1.400. Ini untuk kedelai. Item number P002. Price-nya 7.650 per kilo. Terus ragi, kuantitinya 14 batang P003. Price-nya 2.600 per batang. Kalau subtotalnya sudah sama, dengan balance due-nya 10.746.400. Ini kita record. Sekarang kita beralih ke transaksi yang ke-32, yaitu ada transaksi pengeluaran kas. Ini pembayaran upah karyawan. Ini kita ke modul banking, spend money, cek numbernya kita ganti jadi BKK 09-8, date-nya 29 September 2012, amount-nya sebesar 3.600.000. Akun yang kita pakai itu utang gaji dan upah. Maaf, salah pencet. Kalau udah seperti ini, out of balance sudah Rp00, kita record. Sekian pembelajaran Mayop untuk mengerjakan transaksi dari transaksi 1 sampai 32. Saya Talitha Huwaida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.